oleh Sarah Fivarismawati dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 26, dengan nomor tes 12M344 untuk memenuhi ujian praktik pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Batasan Interaksi Antara Wanita dan Pria. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebaik-baiknya nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam hingga saat ini. Tak lupa, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dan petunjuknya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, Umi Ade Hikmawati selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di antara hal yang jelas diatur dalam Islam adalah batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini dikarenakan fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Begitupun sebaliknya, fitnah terbesar bagi seorang wanita adalah pria atau laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adurru minar rijali wan nisa'i," yang artinya, aku tidak pernah meninggalkan satu fitnah yang paling berbahaya bagi kaum pria atau kaum laki-laki melainkan wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini sebenarnya tidak terlalu berlebihan dikarenakan pada faktanya memang telah terbukti bahwa meskipun wanita diciptakan dalam keadaan kondisi yang lemah dengan akal yang lemah, tapi lihatlah saat ini begitu banyak laki-laki atau pria cerdas yang bahkan dibuat tertunduk di bawahnya. Meskipun wanita diciptakan dengan berbagai macam keterbatasan, lihatlah begitu banyak para penguasa saat ini yang malah jatuh tersungkur oleh jeratannya. Dan meskipun wanita dibuat dengan keterbatasan agamanya, lihatlah para ahli ibadah dibuat lalai, dibuat jauh dari Tuhannya hanya karena satu wanita itu. Maka pantas saja ketika Rasulullah mengatakan bahwa wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki atau para laki-laki. Bahkan ada dalam satu kaum yang mereka bisa terpecah belah hanya karena wanita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sabdanya, "Sesungguhnya dunia ini begitu hijau dan indah, dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah melihat apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian kerjakan. Karenanya, jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita, sebab sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi di kalangan Bani Israel adalah fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan puncak dari fitnah antara kaum laki-laki dan perempuan adalah perzinahan, di mana bila telah terjadi perzinahan di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan segera menurunkan azabnya di suatu kaum tersebut. Oleh karenanya, Islam datang untuk melarang perzinahan dan melarang hal-hal yang malah mendekatkan kita kepada perzinahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dalam upaya untuk menghindarkan kaum muslimin dan muslimah masuk ke dalam dosa tersebut, maka Islam telah mendatangkan batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak saling memandang antara satu sama lain yang dapat menimbulkan fitnah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 30, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu adalah hal yang baik untuk mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan." Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kaum lelaki untuk senantiasa menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya dari wanita yang bukan mahramnya. Kemudian dilanjutkan dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan atau aurat kecuali yang biasa nampak darinya." Quran surat An-Nur ayat 31. Pada ayat ini,
Allah tidak hanya memerintahkan kepada kaum lelaki untuk menjaga pandangannya, melainkan Allah pun memerintahkan kepada kaum perempuan untuk senantiasa menjaga pandangannya. Yang dimana jika hal tersebut bisa dilaksanakan oleh keduanya, maka insya Allah keduanya akan terhindar dari fitnah. Yang kedua, tidak melakukan kontak fisik antara sesama yang bukan mahram. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramku. Dan dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Dalam hal ini, Aisyah menceritakan bahwa tata cara Rasulullah membaiat para wanita-wanita zaman dahulu, yaitu Rasulullah tidak sama sekali menyentuh tangan para wanita-wanita itu. Padahal pada dasarnya, baiat itu dilakukan dengan persentuhan antara tangan dengan tangan. Maka, jika hal ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka sudah jelas persentuhan tangan antara yang bukan mahram sudah pasti tidak diperbolehkan. Dan bila mana persentuhan tangan saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk melakukan kontak fisik yang lebih daripada itu. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya lebih baik lelaki itu kepalanya ditusuk oleh jarum daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Maka hal ini jelas sekali bahwa begitu tidak bolehnya seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk berkhalwat atau berkumpul tanpa adanya mahram. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan berduaan kecuali ada mahramnya. Dalam hal lain, disebutkan bahwa berdua-duaan dalam hal ini bisa saja terjadi dalam media sosial, yang kemudian bisa menjadi wasilah kepada fitnah yang lebih besar lagi. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa berdua-duaan dalam media sosial saja tidak diperbolehkan, apalagi berdua-duaan dalam kehidupan nyatanya. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis, baik itu dalam hal perbuatan maupun perkataannya. Dalam hadis radhiyallahu anhu bersabda, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Hal ini sudah jelas bahwa di kehidupan saat ini kita sudah banyak menemukan banyak laki-laki yang memakai pakaiannya seperti wanita dan wanita yang malah memakai pakaiannya seperti laki-laki. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan. Yang kelima, tidak mengucapkan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah bagi lawan jenis. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, maka janganlah kamu melemah lembutkan suaramu dalam berbicara sehingga nantinya akan membangkitkan nafsu bagi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Arti dari ayat ini dikhususkan mungkin terhadap wanita untuk senantiasa tegas dalam berbicara, tidak melengkingkan suaranya, tidak melemah lembutkan suaranya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Karena nantinya hal ini dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki itu nantinya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah bagi lawan jenis. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31, dan janganlah perempuan-perempuan dengan sengaja menghentakkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan-perhiasan yang ada di kakinya. Kemudian Allah berfirman dalam surat lain yaitu surat Al-Ahzab ayat 33, dan hendaklah kamu untuk berdiam diri di rumah dan janganlah berhias bertingkah laku seperti orang-orang zahiliyah terdahulu. Nah, dalam dua ayat ini mungkin kita bisa melihat bahwa ayat ini khusus untuk para wanita. Namun, ayat ini pun berlaku umum untuk lelaki. Karena pada sesungguhnya wanitalah yang memulai untuk mengundang laki-laki dengan perbuatan-perbuatan mereka. Namun tak jarang saat ini banyak lelaki karena semakin rusaknya zaman, malah mereka yang mengundang perhatian-perhatian perempuan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah dan seterusnya, hendaklah para kaum muslimin dan muslimah untuk senantiasa menjaga batasan-batasan pergaulan ini dalam kehidupan sehari-harinya, serta senantiasa untuk menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan maksiat yang lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ceramah yang saya buat saat ini adalah untuk reminder dan pengingat diri saya sendiri dalam menjaga batasan-batasan dengan yang bukan mahram. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya kekurangan berasal dari diri saya sendiri dan kelebihan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.